Halo semuanya, kami dari Opini Pelajar Sekawan. Dan hari ini kita akan mengobrol tentang pembelajaran jarak jauh, yaitu adalah tema kita hari ini. Ini akan juga jadi episode pertama kita. Jadi kita belum tahu akan seperti apa ke depannya, cuman ya terima kasih, selamat mendengar. Nama gua Oli, sudah panggil Oliu. Apa lagi ya? Oh ya, moto hidup gue itu hidup tuh jangan buat uang, hidup tuh buat dia. Lanjut. Yo, Radit. nama gue Radit. Moto hidup gue hidup buat kerja, kerja buat hidup. Nama gua Atep. Moto hidup gua disakiti dan menyakiti. Nama saya Faiz. Moto hidup saya kalau jadi anak senja minum kopinya jangan pahit-pahit banget anjir. Ya, jadi tema kita kalian adalah pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, ini kan gue tadi nyari-nyari di Google nih. Nah, gue nemunya nih ada 7 pengaduan pembelajaran jarak jauh terbanyak yang sampai masuk ke KPAI. Nah, coba kita review dulu dari 1 sampai 7 ini. Ini kita tema kita gini aja kayak nge-review pengaduan-pengaduan ini kayak apa opini kita juga nih. Nah, jadi pengaduan pertama tuh yang paling banyak adalah penugasan sebelum ke apa namanya? Laporan dulu nih. Itu dilaporin sampai KPAI. Iya, Wow, Gila juga. makanya. gila. Kayak gue Kenapa enggak? nyarinya cukup Lanjut. dalam. Nah, oke. Nah, jadi ini kan sampai masuk KPAI ya. Nah, jadi yang paling banyak tuh pengaduan paling banyak pertama adalah penugasan yang maha berat dan waktu pengerjaan yang pendek. Nah, Itu. Emang kadang guru suka juga kagak mikir kasih tugasnya kapan, ngasih deadline-nya kapan. Padahal kalau di rumah dulu belum anaknya ntar disuruh nyuci, disuruh beres-beres rumah, rapiin kamar, kan capek juga gitu kan. Kadang emang gurunya nggak ngotak. Mungkin kan gini ya, kalau mungkin ada kalau guru tuh mikirnya ini tugas segini biar nantinya setelah habis nugas itu enakan aja udah terserah. Tapi ini juga jadi masalah sih kalau emang sistemnya begitu. Kalau misalkan nugasnya numpuk biar akhir-akhirnya buat enak-enakan itu gua nggak banget sih. Kalau gua enggak, mungkin yang lain ada yang wah itu enak tuh sistemnya begitu. Kalau gua enggak, jadi gua mendingan satu-satu gitu. Jadi satu-satu selesai nyantai. Kan kebanyakan ya ada yang bilang wah deadline-nya kecepetan, nggak sesuai ukuran waktu dengan apa soal-soal yang diberikan, apalagi yang tadi pengajarannya juga kan apa sedikit daripada tugasnya. Jadi kalau misalkan cuma nyari di ruang guru atau Brainly Google gitu tapi nggak ada gurunya, itu saya yakin banget itu bakal kesesat banget itu anaknya. Jadi emang yang penting itu pengajarannya, Komunikasi. Nah, bentar. Untuk gue juga setuju sih. Oke. gue mau ini nih. Untuk kedepannya kita nanti manggil guru itu sebagai oknum ya, soalnya kan kita juga nggak mau nggak mau kena masalah Nggak ya. semua, Bukan guru ya, bukan semua guru ya. Jadi ini beberapa oknum. bukan semua. Beberapa oknum. Ntar dikasih Ada disclaimer oknum-oknum aja. Harus Dikasih disclaimer ditanda-tandain. aja. Ya. Nggak semua guru. Jadi yang nonton ya tolonglah dikit. Mengertikan. dan ini ini ya pure opini doang. Jadi bisa bantah. Jadi Bisa. kalau bantah Iya. aja nggak apa-apa. Kita cuma memaparkan opini kita gitu loh, sebagai pelajar gitu. Ini dari lubuk hati kita masing-masing gitu loh. Nah, yang di ini pertanyaan gue nomor 1 ini, gue juga nemu ada fakta kalau di pengaduannya tuh, nih ada 3 pengaduan nih yang paling parah. Siswa SMA atau SMK banyak yang ditugaskan menulis esai hampir di semua bidang studi. Yang kedua itu
ada siswa SMP yang pada hari kedua PJJ sudah mengerjakan 250 soal. Yang ketiga, ada siswa SD di Bekasi yang diminta mengarang lagu tentang corona, dinyanyikan, disertai musik, dan harus divideokan. Waduh, itu gimana tuh? Gila. Oke, Gila. gini, oke. Itu sih. Aduh. Yang kedua Oke, sih mungkin yang kalau gila. misalkan yang kedua gila sih. Sampai Kalau berapa ribu tugas? 250 soal. 250 soal. 250 Ya, soal pasta. Ya mungkin kalau misalkan yang SMA atau SMK, mungkin kalau misalkan lulus esai, mungkin apa ya? Masih masuk akal ya, soalnya itu kan tetap membekali kita buat di perguruan tinggi nanti gitu kan. Kalau misalnya Iya. masuk perguruan tinggi kan kita kan Kalau- bikin esai terus apa segala gitu kan. Itu menurut gua sih udah oke sih. Iya, Menurut dan- gua ya Wajar. Dan asalkan- dan menurut gue memang di kalau esai itu nggak apa-apa kalau misalnya kita kayak ngelakuin di PC, soalnya kan kalau mengetik itu masih lebih enak lah daripada nulis manual itu. Ya, Lanjut, kan. Ini sih gua bentar. Gua orang yang setuju sama esai. Gua setuju banget sama esai buat soal-soal begitu. Cuma dalam batasannya. Kalau Iya, udah batasannya. ratusan, kalau udah hitungannya ratusan sih, ya itu kan nggak tahu juga. Mungkin 10 berapa ya? 20 soal lah full esai. Terus dikali berapa ratus ini- itu? ini esainya bukan esai soal ya, esai itu kayak makalah. Oh, Iya, seperti itu. Tugasnya begitu. Misalkan Halo. Halo, kenapa tadi? Keluar tiba-tiba. iya. Nge-lag Discord. Ya lanjut tadi dari Nah. Faiz. Lanjut. ini gue ulang ya. Ini gue ulang Iya, tadi iya. ada keliru dikit ya. Jadi kan gue setuju esai. Cuma dalam batas aja. Misalkan tadi Oli bilang suruh buat makalah tapi ratusan gitu. Itu udah gila menurut gua. Anjir, bikin makalah ratusan. Terus juga yang tadi yang bikin lagu tentang corona itu udah otak lu mesti ini sih. Lu mesti les sama produser musik tingkat internasional. Lu brainstorming ya abis-abisan itu sampai pala lu keluar asap itu tentang corona. Berdebu. Ya, maksud gua Padahal gak masuk akal juga gitu loh. Maksud gua, iya, masa lu bikin lagu tentang corona buat apa? Itu masuk ajaran apa? Kalau misalkan SBK ya masa Tingkatan- SBK suruh bikin tingkatan lagu SD gitu loh, lagi. dari awal gitu loh. Dari from scratch lu bikin lagu, itu kan gak gampang. gua aja masih susah bikin musik sebenarnya. Nah, itu dia kan. Pertanyaannya itu kan tiap pelajaran kan ada tujuannya masing-masing, ya kan? Iya. Nah, itu. Iya. Maksud dari tujuan bikin lagu itu apa? Cuman mau ikutan tren atau emang mereka diarahin buat jadi produser lagu atau musisi masa depan? Ya mungkin Gitu. menurut gua, mungkin kalau opini si oknum ini ya, mungkin menurut gua ya kan meningkatkan kreativitas. Ya bener sih meningkatkan kreativitas, tapi kan gak gitu juga. Kalau Ya kalau apa duluan? kalau misalkan lagunya udah disiapin itu masih mending lah. Itu masih Tinggal mending siapin liriknya karena doang kan. itu ya itu jatuhannya kan cover, jadi nggak perlu ngembangin ide apa-apa lagi. Jadi tinggal cover aja, udah cover aja. Benar. Tinggal ya ngeluarin suara, rekam, jadi nggak perlu mikir-mikir lagi nadanya apaan. Iya. Nah, soalnya kan kalau ini masalahnya bukan Parodiin aja gitu ya. ini kalau ini masalahnya dia disuruh bikin sendiri. Nah, Anak itu SD. yang jadi masalah. Itu setara anak SD. Oke lah kalau Anak setara anak kuliah atau Anak SD yang masih kesempatan. yang masih mikirnya tuh main-main, masih banyak harus bereksplor, tapi disuruhnya kayak gitu loh. maksudnya tuh explore-nya itu udah jauh ke sono gitu. Kemana Eksplornya tahu. tuh terlalu kejauhan gitu loh. terlalu nge-skip ya, iya nggak salah. Makanya nggak ini juga sih, nggak bikin kaget juga sih kalau yang satu ini dapat pengaduan paling banyak sih. Ya, Ini kalau gila itu juga ya sih. salah lagi. Oknum ini ya, oknum ini pikirannya wah juga sih.
Wah, gitu. Mungkin Oh, mungkin sekolahnya mungkin pengen dijadiin gini. studio lagu. Musik. Atau gini, oknumnya itu mau murid-muridnya itu kan oknumnya gini, kamu buat musik bikinan sendiri, ciptaan sendiri, nadanya dari bikin sendiri, pokoknya semua sendiri, rekam sendiri, itu pokoknya harus jadi gitu kan. Ini mohon maaf, Eka Gustiwana, produser musik internasional, itu belum tentu sanggup loh. Eka Gustiwana SD bikin lagu tentang corona. Gila, anak SD. Sebenarnya Soalnya ya mungkin kalau Anak SD loh. aja. Yang kuliah Lanjut, lanjut. bidang musik aja belum tentu cepet bikin lagu. Nah iya, ya masa disuruh bikin lagu dalam kayak waktu seminggu gitu kan? Tiba-tiba nih tugas, kalian harus bikin lagu corona ini, tiba-tiba sehari udah jadi, kan nggak logis gitu loh. Nggak mungkin juga lah. Sehebat itu gitu loh otak anak SD mikirnya Wah, gitu dia loh. Iya. dewa musik anjir kalau sehari jadi anjir. Yang artis-artis papan atas juga belum tentu bisa itu. Ya Nggak mungkin, bisa, nggak mungkin. bisa mungkin kalau dalam kayak seminggu gitu mereka kayak bikin lirik-liriknya, tapi kalau fullnya Kalau- ya nggak mungkin bisa. nggak ngotak juga asalnya. Ya nada plus Belum liriknya aransemen. panjang. Iya. Iya, belum Belum itu aransemen. ini itu. Ya nggak mungkin ya. seminggu jadi, sehari jadi nggak lagi. Dan alat musik itu kan walaupun di komputer itu bayar loh, bener. Iya, Iya, dan nggak mahal, Bayar. nggak murah juga. bayar dan Nggak. berat. Dan pertanyaan saya adalah, anak sekecil anak kelas SD kalau udah bisa ngoperasiin komputer tuh setara dengan anak SMP ke atasnya lagi, itu IQ-nya IQ-nya udah bukan di atas itu rata-rata. keren. Itu the best itu. IQ-nya Itu udah keren gitu. itu udah the next Udah generation dah, udah itu. calon-calon ini OP warnet. Iya, calon-calon bibit unggul. Jangan di unggul, mantap gila. Tapi Apalagi- kita ini ngelewatin yang ini nih dari 250 soal. Ah, ya. 250 soal. Enggak, pertanyaan gue itu 250 soal itu dari awal semester sampai akhir apa cuman setengah semester dikasih deadline-nya sebentar? Pertanyaan gue tuh itu. Kita kan tadi kan dalam Iya. dalam jangka waktu 2 hari. Maksud gua hari pertama PJJ, hari kedua PJJ itu udah 250 soal. Nah, 250 soal itu kan mungkin 50 soal lah. Jadi sama aja 5 mungkin 5 pelajaran. Jadi 5 pelajaran itu 50 soal. Enggak, Maksud gua gitu. atau mungkin Mau pelajaran mau 250 soal itu mungkin pilihan ganda kali ya, bisa jadi. Ya tetap aja mau pilihan ganda mau OSI tetap aja 50 soal, 5 pelajaran. UN aja itu 40 soal. 40 soal itu pun apa ya? Nggak terlalu berat kalau gue boleh jujur aja. Ya mungkin Itu bagi mereka pun. berat ya. Enggak, itu pun cuman 3 pelajaran satu hari. Enggak, Iya. satu hari 2 pelajaran. 2. Ya pokoknya sekitaran segitulah, nggak sampai banyak-banyak banget. Kalau waktu SMP, gua tuh UN tuh kalau nggak salah satu hari satu pelajaran. Iya. Waktu Emang Gue juga gitu. satu hari itu dua pelajaran. Karena waktu enggak, itu Damn. satu pelajaran juga, sorry. Satu pelajaran. karena waktu itu karena UNBK, kalau UN biasa yang masih pakai kertas ya 2-3 mungkin. Mungkin Iya, benar. Lanjut. Oke, lanjut. Sampai mana tadi gua? Entah. Allah. udah mau lanjut. Ya. Udah mau lanjut. Sesuai kita gua aja Yang- tadi. Apa mau lanjut? Yang Jadi- 250. Ya enggak. Ya, Mana sih? gimana? Enggak, udah lu jelasin dulu. Ya udah intinya kan ya 50 soal itu 5 pelajaran kan. Itu dalam waktu 2 hari. UN aja tadi kita omongin ya, itu kan UN aja sehari 1 atau nggak sehari 2. Ya masa sehari itu 3 pelajaran dan itu 50 soal dan misalkan harus dikerjain dalam waktu sekolah. Waktu sekolah itu kan biasanya kan dari jam 7 sampai jam 4 ya. Itu kan cuman 9 jam. Kalau misalkan sehari 3 pelajaran
berarti satu pelajaran itu 3 jam. Itu nggak ada waktu buat istirahat. Dan itu kan biasanya kan kebanyakan pelajarannya belum ada yang belum dipelajarin gitu loh. Jadi kita harus tetap nyari sendiri gitu. Si anak SMP itu harus tetap nyari sendiri jawaban dan pertanyaannya itu loh. Maksudnya apa, jawabannya apa gitu loh. Dalam waktu 3 jam untuk satu pelajaran. Itu kan stres banget. Iya juga benar. Belum lagi yang harus bantuin orang tuanya, yang harus ini itu dulu. Ya, Belum kalau lagi kan secara logika ya orang tua juga tahu anaknya lagi sekolah di rumah, ya kenapa nggak sekalian ikut aja, disuruh-suruh bentar gitu kan. Kayak mereka pasti kayak mikirnya nggak apa yang buruknya kan, mungkin tugas mereka nggak susah-susah banget, padahal kebalikannya susah banget padahal. Iya. Dan parahnya itu kalau apalagi kalau itu cuman kalau misalnya disuruh-suruh doang ya. Sorry aja nih yang di luar sana ya. Mungkin gua agak sensitif ya. Sorry dulu nih, sorry. Gua gak bermaksud apa-apa. Cuma belum lagi kalau misalnya ada yang masalah di rumah gitu loh. Ya itu kan ya gimana ya, nggak mungkin juga kan segampang ABCD selesai gitu loh. Iya. pokoknya ya oknum-oknum itu mungkin mikir satu anak tuh status sosialnya normal biasa-biasa aja, berarti semuanya sama di situ. Padahal Belum lagi kan kalau nggak sebentar. Belum lagi kan kalau menurut gue kan kalau di rumah kan orang lebih terutama ya namanya masih siswa-siswa Labil. SMP, iya masih labil lah. Mereka juga pasti lebih milih tidur di kasur daripada sekedar mereka nyari di Google. Oke lah, misalnya kayak mereka niat nyari di Google. Pertanyaan gua, dia nyari jawaban di Google. Dia ngerti nggak? Nah itu kayak tadi gue bilang kan, ya Iya. orang kan nggak mungkin gitu loh punya kapasitas otak segede itu untuk menyerap informasi dan menerapkannya dalam suatu tugas gitu loh dalam waktu 3 jam. Kita kan harus Iya. kayak Belum lagi. menyerap, Iya. memproses, baru memaparkan gitu loh. Belum lagi orang cara gaya belajarnya beda-beda. Orang kan kalau antara di rumah sama di sekolah itu kan pasti kelakuannya beda. Jauh Itu juga yang jadi masalah. Jauh banget. Mungkin di sekolahnya rajin, di rumahnya kerjanya geluntang-geluntung di kasur, Nah itu benar ya tuh. kan? Iya, jadi ya bisa jadi kayak ya tadi sih jawaban sih dapet, ngertinya kagak. Itu sih Iya. masalah buat kedepannya. Nah itu jadi sebenarnya poin atau tujuan si oknum-oknum ini ya hilang jadinya. Yang harusnya bikin siswa atau siswinya ngerti, malah jadi nggak ngerti. Lagi juga kan definisi soal itu kan apa sih buat ngetes sejauh mana siswa-siswi itu ngerti kan? Iya, sejauh mana ini mereka Iya. apa Pengetahuan skill Iya. mereka di pelajaran tersebut. Yang sejauh mana mereka paham gitu. Tapi kan ya kalau begini mereka lihat dari Google cuman baca habis itu tulis doang. Oke lah, misalnya baca keinget di otak. Pertanyaan gua, dari tulisan itu dia ngerti nggak apa yang dimaksud dari tulisan itu? Kalau cuman itu. apal doang, Yang nggak ada orang lain gunanya. juga bisa. Ya nggak ada gunanya. Nah juga Apal paling tapi nggak paham. bisa 90% murid-murid tuh dikasih soal, terus mereka disuruh nyari di Google. Nah nyari misalnya dapat di Braille, baru mereka tinggal jawab, oh ini jawabannya, oh iya aja mereka sebenarnya apa percaya aja itu jawabannya gitu loh. Nah iya makanya Kayak- kalau apal doang bisa, yang ngerti kagak nggak bisa ya udah sama aja gitu loh. Sama aja nggak sekolah jadinya. Cuman belajar nginget doang. Iya. Anak TK juga bisa. Kalau begini lebih baik homeschooling aja sekalian. Iya juga. Guring. Betul juga. Hampir nggak ada bedanya sama homeschooling, makanya ini mah. Ya, malah lebih mending homeschooling, gurunya datang ke kita ngejelasin. Kalau ini kan cuman Google Meet banyak langsung list gitu kan? Iya. Belum ada yang ngelek ya kan. Iya. Belum ada. Ya mungkin kalau nge-lag ya masalah belakangan ya. Intinya tuh oknum itu harus ngejelasin gitu loh. Jangan cuman oh ya udah nih materinya, ini tugasnya,
udah gue lepas. Ya, yang keluhan-keluhan banyak kayak gitulah. Jangan terlalu terpacu sama kurikulum lah. Iya, Man. Ya, Yang kurikulum 2013 ini yang katanya siswa lebih aktif daripada gurunya. Intinya tuh jangan kayak apa ya, ya kurtilas oke, siswanya lebih aktif, fine, gue ngerti. Cuma jangan dijadiin siswanya yang doang yang aktif tapi gurunya enggak. Jadi gurunya tuh kayak cuman ngeliatin doang. Ya kalau gitu kan kita kan jadinya kan agak nyasar juga gitu loh. Iya. Ngeliatin gak ngapa-ngapain, kayak udah dilepas gitu aja. Kita jadinya kan bingung, kita yang mau dipelajarin apa, walaupun memang udah dikasih KD. Oke, udah dikasih KD, cuman apa dalam secara spesifik apa yang kita harus pelajarin kita kan nggak tahu. Jadi kita tetap harus ada arahan juga gitu loh. Iya. Karena kita kan sekarang kan ya udah PJJ, udah semuanya udah digital gitu kan, kita nggak ada buku, jadi kita mau baca apa gitu loh. Iya. Ya masa kita cari modul dari ini kuliah, bocah-bocah kuliah kan nggak mungkin juga. Ya mungkin memang ada beberapa Dan- yang udah bikinin buku digital ya, kayak modul digital. Itu kan ya Nggak, sih jarang juga gitu loh. jarang. Ya mungkin ada beberapa sekolah, tapi sekali lagi nggak semua sekolah nerapin begitu. Tergantung dari ya inisiatif guru-gurunya sendiri sebenarnya, oknum-oknum itu.